Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andrianti Permatasari dengan NIM 106200081 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi Angkatan 2020 Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi gigi 41, yaitu gigi insisif 1 kanan bawah, anatomi gigi 42, yaitu gigi insisif 2 kanan bawah, dan juga anatomi gigi 43, yaitu gigi canines kanan bawah. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai gigi 41, yaitu gigi insisif 1 kanan bawah. Gigi 41 ini mempunyai ciri-ciri yaitu akar tunggal, akarnya agak gepeng, mesiodistalnya mendatar, dan akar cenderung bengkok ke arah distal. Lalu tepi insisalnya tegak lurus. Dan gigi 41 ini merupakan gigi terkecil pada gigi geligi. Pada aspek labial berbentuk seperti kapak. Sudut mesio-insisalnya 90 derajat dan juga sudut disto-insisalnya juga hampir 90 derajat. Akarnya membelok ke arah distal dan sisi mesial distalnya lurus dan hampir sejajar, serta mahkotanya lebih simetris. Pada aspek lingualnya memiliki singulum yang sangat kecil, tidak mempunyai lingual pit, singulum berada di tengah, fossa lingual sangat dangkal, lingkar marginal dan distal mempunyai panjang yang sama. Dan seperti pandangan labial, cervical lainnya melengkung ke arah apex lebih dalam. Lalu untuk pada aspek mesialnya, permukaan labial cenderung lebih terlihat cembung ke arah cervical line, lalu lurus ke arah distal, dan permukaan lingual cembung pada singulum dan incisal edge-nya agak ke arah lingual. Lalu pada aspek distalnya hampir sama seperti pandangan mesial, akan tetapi cervical lainnya sedikit melengkung. Dan untuk pada aspek insisalnya terlihat permukaan labial lebih besar daripada permukaan lingualnya. Sisi mesial distalnya simetris dan incisal edge-nya mengarah ke lingual. Lalu untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai gigi 42, yaitu gigi insisif 2 kanan bawah. Gigi 42 ini memiliki ciri-ciri sedikit lebih besar daripada insisif pertama rahang bawah. Tepi insisalnya lebih besar daripada mesiodistalnya. Tepi insisalnya juga tegak lurus dan juga memiliki satu akar, serta marginal ridge-nya mesial dan distalnya samar. Pada aspek labialnya berbentuk seperti kapak. Mesio-insisalnya bersudut hampir 90 derajat. Disto-insisalnya agak membulat dan terlihat seperti huruf U. Cervical lainnya melengkung ke arah apex dan mahkotanya kurang simetris. Mahkota terlihat sedikit miring ke arah distal. Lalu pada aspek lingualnya seperti pandangan labial, akan tetapi terlihat fossa dan singulumnya, dan cervical lainnya melengkung ke arah apex. Lalu pada aspek mesialnya, permukaan labial cembung sedikit, permukaan lingualnya terdapat singulum dan cervical lainnya melengkung ke arah insisal. Sedangkan untuk pada aspek distalnya seperti pandangan mesialnya, tapi cervical lainnya ini tidak terlalu dalam akarnya dan akarnya lebih gepeng daripada gigi insisif kedua rahang atas. Dan untuk pada aspek insisalnya, permukaan labial sedikit lebih besar daripada permukaan lingualnya. Dan garis insisalnya agak miring sebelah distal lebih mengarah ke lingual.
Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai gigi 43, yaitu gigi canines kanan bawah. Gigi 43 ini memiliki ciri-ciri mahkota distalnya lebih membulat daripada bagian mesialnya, dan akarnya cenderung sedikit membengkok ke arah distal. Untuk mesiodistalnya lebih sempit pada mahkotanya ini dibandingkan pada gigi canines kanan atas. Pada aspek labial, mahkota terlihat lebih panjang. Servikal lainnya hampir seperti setengah lingkaran dan melengkung ke arah apex. Ujung akar lebih tumpul, lingkar labial kurang tegas, dan sudut tonjol lebih tumpul. Lalu pada aspek lingual, permukaannya lebih rata dibandingkan permukaan lingual canines atas. Singulumnya ini relatif lebih halus dan fossa kurang jelas, dan lingkar marginal lingual juga kurang tegas. Lalu pada aspek mesialnya, bagian insisalnya lebih tebal, puncak cups agak ke arah lingual, dan servikal lainnya melengkung ke arah insisal. Lalu pada aspek distal sama seperti pandangan mesialnya, tetapi servikal lainnya ini tidak sedalam pada aspek mesialnya. Dan pada aspek insisalnya, permukaan labial juga lebih lebar daripada permukaan lingualnya, dan garis insisalnya ini miring ke arah lingual. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.